yang baterai yang udah bisa lepas pasang dan unitnya di 2000. Bahkan sudah dilengkapi dengan bodi yang kokoh dan gagah seperti ini menggunakan bodi aluminium. Dan untuk pengecasan tadi Masnya bilang apa? Kalau senter bisa menyalakan ada apa? dia sudah menggunakan pengecasan tensi, bahkan indikator baterainya sudah menggunakan indikator baterai. Nah, untuk cahayanya seperti apa kita akan silakan. Mode 1 cahayanya semakin guys, bem tuh lihat. Ini sampai yang cahaya udah sampai 90 watt, jangkauan sorotnya berhenti sampai dengan 500 watt. Itu bisa jadi salah satu referensi senter pilihan kalian untuk berburu. Nah, ya selanjutnya video yang nomor 2. Itu kan dipasangin ya, nah dipasangin kalau jadi nyala. Nah, di sini ada kipas angin, jadi yang dipasangin. Nah, kalau kayak gini keadaannya, apakah bisa menyala? Ya. Karena apa? Ya. Kalau kayak gitu, berarti keadaannya bisa menyala. Karena ada apanya? Nah, di situ ada pertanyaan, bagaimana senter tersebut bisa menyala? Yang kedua, dari manakah asal energi yang digunakan oleh kipas angin tersebut? Nah, pertanyaan, benar. Yang nomor 1 ya, kita pahami dulu. Bagaimana senter tersebut bisa menyala? Karena ada baterainya. Nah, kalau misal nggak ada baterainya, apakah bisa menyala? Nah, kalau yang nomor 2, dari manakah asal energi yang digunakan oleh kipas angin? Bisa perintah ya. Anak-anak, mari kita bayangkan sebuah senter. Kalian pasti pernah menggunakan senter saat gelap atau mungkin saat bermain. Kalian tahu nggak mainan yang misalnya dibuat laser tahu nggak? Tahu. Terus sebenarnya juga sama seperti senter, tapi cuma buat mainan. Nah, coba ingat bagaimana senter itu bisa bergerak? Terus energi apa yang terkandung di dalam tersebut, senter tersebut? Yo, jawab yang pertama. Kenapa senter ini? Coba bagaimana senter itu bisa menyala? Kenapa? Ada baterainya. Nah, energi apa yang terkandung dalam bagian senter tersebut? Kimia. Karena kok bisa kimia? Misalnya, kok bisa kimia-kimia itu gimana? Dari baterai, kenal sekali. Siapa namamu? Oke. Oh iya, benar sekali. Nah, perlu kalian ketahui kalau senter itu berasal dari energinya berasal dari baterai. Nah, baterai itu mengandung energi kimia.
Sudah kalian amati, sudah kalian cermati. Kenapa? Yang ini saja yang kalian amati. Sudah. Nah, di sini ada kalimat pertanyaan berdasarkan kegiatan yang sudah kalian amati dan bayangkan tentang kipas angin. Masalah apa saja yang dapat ditemukan terkait perubahan energi pada kipas angin? Apa? Listrik. Kan kipas angin. Kalau nggak dinyalain, kalau mau dinyalain harus kalau kipas anginnya kabelnya tidak di kotak, apakah bisa menyala? Jadi kesimpulannya kipas angin dapat bergerak karena apa? Ya, sama bergerak. Ya, oke. Kalian sudah paham sampai sini? Nah, sekarang kalian nanti perhatikan video ini ya. Nanti kalian simak terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sumber Belajar, kali ini kita akan belajar tentang perubahan energi. Tahukah kalian tentang energi? Energi Nah, di situ ada pertanyaan. Kalau menggosok tangan, energi apa menjadi apa? Siap kita. Oke, selanjutnya di sini ada bentuk-bentuk energi. Kalian sudah tahu kan? Energi listrik itu apa? Kayak gimana? Seperti apa? Panas, bumi, cahaya, kimia. Nah, di sini ada macam-macam perubahan energi listrik dan energi maaf. Di sini energi listrik berubah menjadi energi panas. Apa namanya? Selanjutnya, selanjutnya apa? Selanjutnya apa? Energi listrik menjadi energi panas. Selanjutnya, apa? Nah, itu lampu. Stop, ya, benar. Nah, kalau energi listrik menjadi energi cahaya apa? Lampu, TV ya, benar. Yang ketiga nih ada energi listrik berubah menjadi energi gerak. Kalau energi cahaya atau energi panas? Ayo, cahaya panas. Cahaya ke panas. Matahari apa? Lampu. Kalau kalian menjemur baju itu terus kena sinar matahari, itu dimanfaatkan lagi apa? Cahaya panas. Nah, di sini ada energi kimia ke energi panas. Contohnya apa? Kompor gas. Kenapa kompor gas deh? Karena ada gasnya, benar. Nah, di sini ada energi kimia ke energi gerak. Apa contohnya? Mobil. Karena ada bahan gas. Dan bakar atau bensin. Nah, yang terakhir energi gerak ke energi bunyi. Kalau energi gerak kan energi gerak, terus menjadi energi bunyi. Kita orang memetik berita selain itu. Energi gerak loh. Energi gerak menghasilkan bunyi. Selain itu energi panas.
gambar di bawah adalah dalam kipas. Kipas itu apa teman-teman? Ya, oke. Yang pertama apa siapa? Fauza. Oke. Sekarang kita lihat apakah betul semua. Oke, betul semua. Satu. Oke, selanjutnya kita bisa dilanjutkan. Selanjutnya dari nah, sekarang Ibu punya sedikit soal LKPD atau lembaga kerja peserta didik. Halo. Nah, kalau Ibu bilang halo, kalian jawab hai. Oke? Ibu bilang hai, kalian jawab halo yang keras ya. Halo. Hai. Halo. Hai. Hai. Nah, Ibu punya sedikit soal. Ibu bagi menjadi 5 kelompok. Satu kelompok, 3 kelompok saja. Satu kelompok berisi 5 anggota kelompok. Oke, Ibu ini akan membagi soal LKPD-nya. Nanti kalian sudah bisa dimulai. Yang mau presentasikan ke depan, kelompok depan dulu, kelompok 1 ya. Yang kelompok 2 sama 3, apa itu? Yang salah 3 ya, nanti kita bahas bareng-bareng. Kelompok 2 ya, apakah suaranya sama naik atas juga ya? Dan naik di apa dikasih suaranya? Ayo. Satu, ya Ibu lebih hasil kerja. Teman-teman siapa aja deh? Akhir, yuk. Nomor 1, soal nomor 1 bisa salah. Gantian ya bacanya ya. Ya kamu dulu nomor 1. Terus jawabannya mana? Hai. Apa yang dimaksud dengan energi itu? Apa yang dimaksud dengan energi? Apakah jawaban kalian sama? Berbeda. Apa Mbak? Berbeda. Jawabannya apa? Apa? Oh itu maksud contohnya. Ya, yang soal nomor 2 diperhatikan. Yang salah dicoret ya. Oke. Karena nomor 1 sudah berani presentasi. Sudah berani kasih ke depan. Menyampaikan hasil LKPD-nya. Kita kasih